Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kembali lagi di channel Al-Hikmah Mustika Ninglaku. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas tentang pintu masuk setan yang pertama. Kalian masih ingat apa? Ya, benar, kebodohan. Untuk kalian yang belum menyimak penjelasan terkait kebodohan, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pintu masuk setan yang kedua, yaitu marah. Marah menjadi jalan masuknya setan untuk menggoda manusia dengan menggunakan tipu dayanya yang sangat ampuh. Sebab setan dapat mempermainkan orang yang sedang marah. Sifat marah muncul dari dalam diri yang sudah diliputi amarah. Maka apabila amarah sudah mengendalikan jiwa atau dengan kata lain nafsunya, maka pasti akan menjerumuskan diri seseorang kepada kejahatan. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, ketika seseorang marah, udara kotor akan naik dari saluran-saluran darah di dalam hati menuju otaknya. Ia akan sampai pada saluran pemikiran otak. Bahkan, ia akan menyebar sampai pada saluran panca indera sehingga matanya menjadi kelam dan tidak dapat melihat. Baginya, seluruh isi dunia serasa hitam pekat. Otaknya seperti gua yang di dalamnya terdapat gejolak api yang berkobar. Layaknya udara hitam yang memenuhi rumah, serasa bergejolak dan semua sudutnya dipenuhi asap. Terkadang, gejolak amarah ini semakin bergejolak hingga memadamkan kedamaian dan ketenangan yang dapat menghidupkan hati. Pada akhirnya, sang pengidap marah meninggal dalam keadaan marah. Terdapat beberapa pengaruh amarah terhadap tubuh kita. Yang pertama, ada pengaruh amarah terhadap badan, seperti berubahnya warna raut wajah, persendian menegang, badan sangat gemetar, tingkah lakunya tidak terkontrol, gerak-gerik dan bicaranya serampangan atau semau-mau, serta karakter alaminya berubah. Keburukan batin jauh lebih jelek daripada keburukan lahirnya, sebab bentuk lahir mengindikasikan kondisi batin. Hal ini adalah pengaruh marah terhadap tubuh. Yang kedua, ada pengaruh terhadap lisan. Pengaruh marah terhadap lisan adalah senantiasa melontarkan celaan dan kata-kata keji. Hal ini disertai pula dengan gaya bicara yang semau-mau dan kata-kata yang tidak teratur. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap hati. Adapun pengaruh marah dalam hati terhadap orang yang dimarahi adalah timbulnya sifat dengki, benci, menyembunyikan dendam kesumat, mencela dengan perkataan tidak pantas, menyikap tabir, memperolok-olok, dan lain-lain. Setiap kali amarah padam, setan selalu mengobarkannya kembali.
seperti mengatakan, "Dia itu mengolok-olok kamu, kamu harus membalasnya dan tidak boleh tinggal diam." Oleh karena itu, seorang muslim yang berakal berkewajiban mengalahkan dominasi setan, menahan amarah, dan selalu berprasangka baik terhadap saudaranya. Redamlah kemarahan dengan kesabaran, karena kesabaran laksana air dan marah laksana api. Maka siramilah api dengan air kesabaran. Tahanlah rasa amarah semaksimal mungkin, karena dampak dari amarah akan disesali sepanjang hayat. Marah yang tidak terkendali akan memutuskan tali silaturahim. Marah akan meregangkan hubungan persaudaraan. Luapan marah yang diekspresikan melalui tindakan kekerasan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sifat amarah akan menghancurkan, merusak, dan menjerumuskan ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada letupan amarah yang pahalanya lebih besar di sisi Allah yang ditahan seseorang karena mengharapkan ridho Allah semata." Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdurrahim bin Maimun dari Sahal bin Mu'adz dari Mu'adz bin Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menahan amarah, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan menyerunya di hadapan seluruh makhluk, hingga Allah memilihkan untuknya bidadari yang cantik jelita dan bermata jeli sesukanya." At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia diciptakan dalam beberapa tingkatan atau mempunyai banyak karakter. Di antara mereka ada yang susah marahnya dan cepat tanggap. Ada juga yang cepat marahnya dan cepat tanggap. Yang satu berbanding dengan yang lain. Dan di antara mereka ada juga yang cepat marah dan kurang tanggap. Sesungguhnya golongan yang terbaik adalah mereka yang susah marah dan cepat tanggap. Dan golongan yang paling buruk adalah mereka yang cepat marah dan kurang tanggap. Sesungguhnya marah merupakan bara api di dalam hati manusia." Dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ketika seorang muslim menahan amarahnya, berarti ia telah memposisikan diri ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Apabila ia memaafkan
memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain, ia akan naik ke derajat orang-orang yang berbuat kebajikan. Hasan Basri berkata, di antara karakteristik seorang muslim sejati adalah kuat agamanya, lembut tingkah lakunya, mantap imannya, lemah lembut yang dibarengi ilmu, cerdas penuh kasih, berderma demi kebenaran, sederhana ketika kaya, tabah menanggung beban hidup, berbuat baik di kala mampu, sabar di masa sulit, tidak dikuasai amarah, tidak dikendalikan fanatisme, tidak menuruti hasrat dan nafsu, tidak selalu menuruti perut, tidak disetir oleh kerakusan, niatnya tidak pernah luntur, kerap menolong orang terzolimi, menyayangi orang lemah, tidak kikir, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, tidak melampaui batas, tidak berputus asa ketika dizolimi, memaafkan kesalahan orang, dirinya menanggung derita sementara orang lain merasa nyaman dan tenang di sisinya. Jangan suka mencela, menuduh, mengutuk, dan mencaci maki, karena hal ini adalah sifat orang-orang yang bodoh. Salman Al-Faris meriwayatkan bahwa ketika seseorang mencaci makinya, dengan arif ia berkata, "Jika timbangan amal saya ringan, saya lebih buruk dari apa yang kamu katakan. Dan jika timbangan amal saya berat, apa yang kamu katakan tidak akan merugikan saya." Demikianlah pembahasan singkat tentang marah. Masih ada beberapa pintu masuknya setan yang akan kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Al-Hikmah Mustika Ninglaku agar kalian tidak ketinggalan informasi dan pengetahuan penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.